Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-27. Wah, nggak kerasa nih teman-teman ya, udah ke-27 episode nih nemenin kalian ya. Sebagai teman belajar terbaik kalian ya, aku kali ini akan sharing ya tentang materi-materi pokok atau kisi-kisi resmi yang mungkin relevan dengan FR ditonton sebelumnya yang bisa menjadi salah satu acuan belajar kalian nih. Ini terutama ya untuk teman-teman pejuang ASN di tahun 2023 maupun ditonton selanjutnya teman-teman ya. Karena berdasarkan dari pengalaman ya teman-teman, FR itu bisa menjadi salah satu acuan belajar kalian ya. Nah, buat teman-teman Tantu yang baru pertama kali mampir di video kelas Tantu ini ya, jangan lupa untuk cek dulu episode pertama sampai dengan yang terakhir ya, karena di sana sudah dipaparkan ya dengan cukup rinci mengenai materi, kemudian ada beberapa latihan soal juga, dan juga FR-FR ditonton sebelumnya, serta ya tips, trik, dan juga ada materi-materi yang mungkin bisa menjadi pokok bahasan ya, kisi-kisi resmi di tahun 2023 ini yang bisa menjadi gambaran untuk kalian ya, secara spesifik kira-kira apa sih yang harus aku persiapkan ketika aku melamar di formasi administrator kesehatan nih teman-teman ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ya channel YouTube aku. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe dulu ya. Bisa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian ya, sesama pejuang ASN Adminkes. Mudah-mudahan di tahun ini ya kalian bisa rezeki lolos one shot nih teman-teman. Oke, kita akan mulai nih ya kelasnya. Nah, di sini yang pertama yang paling highly request nih di video-video yang sebelumnya ya, Kak tolong dong jelasin tentang mekanisme penulisan laporan ya atau tentang laporan. Nah, di sini aku menampilkan ke kalian ya, secara pakemnya kira-kira laporan itu harus terdiri dari apa saja sih minimal teman-teman ya. Jadi di bagian pendahuluan pastinya ya teman-teman, itu harus ada latar belakang ya, maksud dan tujuan, ruang lingkup kajian, atau permasalahan yang akan dilaporkan. Jadi misalnya permasalahan apa sih yang akan kalian bahas begitu ya dalam laporan, itu harus ada. Kemudian ada waktu pelaksanaan tugas teman-teman ya. Juga ada metode atau teknik perolehan informasi dan juga sistematika laporan. Ini semua ya teman-teman itu adanya di pendahuluan. Jadi kalian harus memastikan di pendahuluan itu ada indikator-indikator atau poin-poin ini teman-teman ya. Kemudian ya di bagian batang tubuh. Nah, kalau misalnya di bagian batang tubuh ini, itu bisa dibagi dalam bab ya, keadaan dan permasalahan, serta analisis dan pemecahan masalah nih teman-teman. Jadi, ada dua hal ini yang harus kalian pastikan ada di bagian batang tubuh laporan kalian ya. Kemudian ya, selanjutnya ada kesimpulan, saran, dan juga rangkuman nih teman-teman. Jadi ini ya, kalau kesimpulan ya seperti lazim kita ketahui ya, merupakan perasaan atau intisari teman-teman dari isi pokok laporan. Jadi kesimpulan diturunkan dari fakta-fakta dan lebih banyak mempersoalkan hubungan-hubungan logis nih teman-teman. Jadi ketika orang sepertinya memiliki waktu yang tidak banyak untuk mengecek laporan, itu biasanya akan dilihat dari kesimpulannya apa sih sebenarnya isian dari laporan kalian gitu kira-kira ya. Jadi kesimpulan ini tidak perlu panjang lebar teman-teman ya. Jadi cukup butir-butirnya saja dan mudah dipahami ya, terutama ya apabila yang membaca laporan kalian itu memiliki background keilmuan yang berbeda atau memiliki bidang yang berbeda, itu ketika baca laporan jadi mengerti secara intisarinya kira-kira apa sih isian dari laporan tersebut teman-teman ya. Kemudian ya ada saran teman-teman ya. Saran ini ya merupakan bagian paling akhir dari laporan teman-teman. Jadi ketika kalian sudah menyimpulkan ya sama kayak kalian menyusun skripsi, disertasi atau tesis begitu ya mungkin ya. Itu sama aja teman-teman ya. Jadi setelah kita menyusun sebuah kesimpulan pasti akan ada saran di dalamnya. Nah, kalau misalnya saran ini hampir-hampir mirip ya dengan misalnya rencana tindak lanjut gitu, apa langkah next gitu ya. Kira-kira yang ingin dilakukan itu bisa dicantumkan dalam saran ya teman-teman. Jadi saran itu ya disampaikan ya berupa
anjuran misalnya teman-teman ya, atau alternatif yang perlu diambil untuk memecahkan permasalahan atau persoalan yang sedang dihadapi atau yang ditemui saat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan laporan yang kalian susun teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya, ada rangkuman atau sinopsis teman-teman. Jadi rangkuman ini ya merupakan sebuah ringkasan pokok dari laporannya teman-teman. Nah, kalau kesimpulan ini kan butir-butirnya saja ya teman-teman. Tapi kalau di rangkuman ini kayak seperti abstrak kira-kira ya teman-teman. Jadi kira-kira gambaran umumnya lah gitu. Pokoknya kira-kira apa sih gitu yang terdapat dalam laporan. Jadi sebelum atau di depan bab pendahuluan ya itu bisa ditulis ya rangkumannya ya, sesudah kesimpulan dan saran juga bisa, secara terpisah sendiri juga bisa teman-teman. Jadi ada 3 poin ya teman-teman dari penulisan rangkuman. Kalian bisa tulis di awal seperti abstrak ya, bisa kalian tulis di akhir juga sesudah kesimpulan dan saran, dan juga bisa kalian tulis secara terpisah teman-teman. Jadi ini tergantung dari tata naskah ya, balik lagi tata naskah di masing-masing instansi kalian ya. Tapi ya pakemnya menyusun sebuah laporan yang seperti ini teman-teman ya. Setidaknya harus ada poin-poin ini. Kalau misalnya ada tambahan lagi, maka akan lebih bagus gitu ya, disesuaikan lagi dengan tata naskah kalian. Oke, selanjutnya ya, kalau ada teman-teman ya, apalagi kalau kalian mencantumkan dasar hukum, apa aja rujukan dari laporan kalian, itu harus ada daftar pustakanya ya teman-teman. Itu dilampirkan ya, misalnya sumbernya dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, website resmi, dan lain sebagainya. Itu bisa dicantumkan sebagai bentuk apresiasi kita ya terhadap keilmuan teman-teman. Jadi yang menulis, kemudian kita sandur gitu ya, kita rujuk, maka harus ada daftar pustakanya. Jangan lupa ya, ada lampiran juga setelahnya. Nah, biasanya ya teman-teman, lampiran ini itu merupakan data dukung teman-teman ya, bisa berupa dokumentasi ya, data-data atau lain sebagainya yang mendukung laporan yang sedang teman-teman susun kayak gitu kira-kira ya. Oke, gimana? Udah ada gambaran kira-kira ya penulisan sebuah laporan itu seperti apa ya? Jadi sebenarnya dekat dengan kalian ya teman-teman, cuman hanya perlu dipoles sedikit kira-kira pakemnya ya atau peraturannya ya, modulnya seperti apa itu kira-kira seperti ini teman-teman ya. Tapi tentu ya di masing-masing instansi diatur lagi ya. Misalnya tata naskah penyusunan laporan yang harusnya disusun seperti apa, itu biasanya ditentukan teman-teman ya. Oke, gimana? Lanjut? Oke. Selanjutnya ya, ini berdasarkan FR ditonton sebelumnya juga ya teman-teman, terhadap fungsi Konsil Tenaga Kesehatan. Nah, di sini ya, aku akan jelaskan sedikit ya, mengenai proses akreditasi dulu ya. Jadi nanti aku akan jelaskan fungsi Konsil Tenaga Kesehatan. Nah, ini aku sebagai disclaimer aja ya. Jadi kita bahas proses akreditasi dulu nih teman-teman. Nah, kira-kira ada apa aja di prosesnya? Ada pra-akreditasi ya, kemudian ada pelaksanaan, dan juga ada pasca akreditasi ya. Jadi ini mungkin judulnya harusnya akreditasi dan pembiayaan kesehatan gitu kali ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Aku spill sedikit ke kalian kalau nanti kita akan bahas tentang fungsi Konsil Tenaga Kesehatan. Mohon maaf juga ya teman-teman kalau misalnya ada back song anjing aku yang sedang bernyanyi di tengah malam ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak menghalangi ya esensi dari tujuan aku menyampaikan materi ini kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan makin semangat nih kalian untuk belajarnya. Oke, kita lanjut. Kalau proses akreditasi ini ya teman-teman, itu kalau di pra-akreditasi ada apa aja sih? Jadi ada self assessment ya teman-teman, kemudian ada survei, simulasi, dan juga bimbingan akreditasi. Jadi ini tuh persiapan lah istilahnya ya teman-teman. Jadi istilahnya proses ini bagian dari persiapan kalian dalam menghadapi akreditasi. Kalau misalnya kalian udah rampung self assessment, ada survei simulasi, ada bimbingan akreditasi juga kalau udah rampung ya, nanti akan dilanjutkan dengan tahap kedua teman-teman. Jadi tahap pelaksanaan. Itu ada survei akreditasi ya, dan juga ada exit conference. Exit conference itu apa sih? Jadi exit conference ini seperti memberikan feedback begitu teman-teman ya, kira-kira data-data apa aja yang perlu dipenuhi lagi, apa yang masih kurang, apa yang sudah bagus dan perlu dipertahankan dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah opportunity atau kesempatan bagi rumah sakit maupun FKTP ya, itu untuk mendapatkan feedback dari lembaga independen yang menilai saat survei akreditasi, sehingga ya nanti di proses pasca akreditasi dalam pembuatan PPS ini akan lebih sesuai lah dengan EP-EP yang sudah ditentukan begitu kira-kira ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang
mungkin udah berkecimpung ya di birokrasi ya pemerintahan terutama puskesmas maupun rumah sakit dalam pelaksanaan akreditasi itu pasti sangat familiar ya dengan hal-hal seperti akreditasi ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ada nih ya teman-teman di tes-tes di tahun-tahun sebelumnya itu tentang District Health Account atau DHA. Jadi DHA ini bukan vitamin ya teman-teman. Jadi ini merupakan ruang lingkup ya, pengaturan pembiayaan kesehatan ya di lingkungan kabupaten kota teman-teman ya. Kalau misalnya PHH ini tuh provincial ya teman-teman, secara provinsi ya ruang lingkupnya. Kalau misalnya NHA itu National Health Account. Jadi kemarin pas waktu tes aku nih kelihatan itu kepanjangannya sih teman-teman dari NHA itu apa dan itu lingkupnya di lingkup apa. Jadi jangan lupa ya kalau NHA itu bisa kelihatan ya national berarti dia nasional. Kalau DHA distrik berarti kabupaten. Kalau provincial health account berarti provinsi ya teman-teman. Jadi harus kalian katamin ya. Oke, selanjutnya, nah, baru kita bahas tentang fungsi konsil ya. Tadi harusnya judulnya itu diubah ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Karena ini buru-buru nih ya, nyiapin materi buat kalian supaya kekejar nih ya, biar tuntas persiapan kalian sampai hari tes itu tiba ya. Oke, apa aja sih fungsi dari konsil tenaga kesehatan? Sebenarnya kalian bisa cek ya teman-teman di website KTKI Kemenkes ya, yang mengurusi surat registrasi kalian sebagai nakes. Nah, kira-kira fungsinya apa? Pertama ya, pastinya memfasilitasi ya teman-teman, dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Kemudian melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan ya. Kemudian pastinya ya membina juga, mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan dan juga dia memiliki wewenang ya teman-teman menetapkan perencanaan kegiatan konsil ya masing-masing nakes serta konsil masing-masing nakes mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan nakes dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk apa? Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, teman-teman. Jadi, inilah kira-kira tugas dari konsil ya, teman-teman. Jadi, konsil itu ya perkumpulan dari orang-orang yang memang mengurusi ya tenaga-tenaga kesehatan yang ingin mendapatkan atau mengurus ya registrasinya gitu kira-kira. Nah, kemudian sesuai dengan kisi-kisi ya, ada juga prinsip teknokratik ya teman-teman. Jadi apa sih itu pendekatan teknokratik? Jadi sebenarnya ya teman-teman, pendekatan teknokratik ini adalah perencanaan ya, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah teman-teman, oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional yang bertugas melibatkan atau mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi nih teman-teman. Jadi aktor dalam perencanaan pembangunan ini berasal dari tenaga ahli pemerintah sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi ini sesuai dengan PMK nomor 7 tahun 2014 ya teman-teman tentang perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan. Jadi nanti kalian bisa cek-cek lagi ya. Ini sebagai gambaran aja dari FR di tahun sebelumnya. Siapa tahu ya teman-teman bisa relevan di tahun ini karena kisi-kisi resminya pun tidak jauh beda dengan di tahun 2021 teman-teman ya. Dan juga di tahun lalu 2022. Nah, kemudian ya, kalau misalnya kalian ngeh ya dari FR yang sudah kalian temui ya, di tahun 2021 pun persis dengan apa yang kalian temui di tahun ini teman-teman, tahun 2023. Walaupun ya terdapat wacana bahwa Nusantara Sehat itu akan dihapuskan di tahun 2023, tapi belum clear up ya teman-teman, belum clear. Sehingga ya kemungkinan besar ya di tahun ini juga akan terlihat materi-materi tentang Nusantara Sehat. Nah, jadi, penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat itu ya teman-teman terdiri dari dua ya. Ada penugasan khusus nakes berbasis tim ya, dan juga ada yang individual teman-teman. Jadi maksud dari Nusantara Sehat ini apa? Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit di daerah tertinggal ya, kemudian daerah perbatasan dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, teman-teman ya. Kemudian tujuannya tuh apa sih? Yang pertama pastinya menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, teman-teman. Kemudian menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah, ya. Kemudian meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas, memenuhi kebutuhan tenaga nakes, ya, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pelayanan
pelayanan kesehatan terintegrasi dan juga meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan, teman-teman. Jadi intinya ya teman-teman, harus kita akui ya, persebaran dari tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, terutama ya untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, itu biasanya akses terhadap tenaga kesehatan terbatas, teman-teman. Jadi, program dari Nusantara Sehat ini dicanangkan untuk dapat memenuhi ya tujuan dari NS. Salah satunya adalah untuk apa? Menggerakkan pemberdayaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan nakes, teman-teman ya. Jadi ya, ini salah satu tugas pokok dari nakes juga untuk dapat terlibat ya teman-teman dalam masyarakat di sana sehingga dapat menggerakkan program-program pemberdayaan ya, bisa menggali apa aja isu dan masalah serta kira-kira dari potensi yang dimiliki masyarakat bisa nggak sih kita mengatasi permasalahan tersebut, kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat mulia ya Nusantara Sehat ini sebenarnya tujuannya, sayang kalau misalnya dihapus ya, apalagi kalau Nusantara Sehat ini bisa menjadi salah satu ya jalan pengalaman bagi para nakes fresh graduate misalnya ya, ingin memiliki pengalaman mengabdi di daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan, kepulauan ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada program lain lagi ya kalau memang NS ini dirasa kurang efektif begitu ya dari evaluasi dari Kemenkes dan lembaga lain yang terkait dalam menilai atau mengevaluasi program ya. Mudah-mudahan kedepannya ada program lain yang lebih anyar lagi, yang lebih menjawab permasalahan masyarakat sehingga benar-benar bisa memfasilitasi tujuan yang sudah mulia dari Nusantara Sehat, teman-teman. Oke, jadi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim ya teman-teman, itu ada peserta penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim itu paling sedikit itu terdiri di atas apa teman-teman? Jadi terdiri atas 5 jenis tenaga kesehatan ya teman-teman. Jadi 5 nakes ini ya dipilih dari profesi apa aja kira-kira, ada dokter ya, ada dokter gigi, kemudian ada perawat, ada bidan, ada ahli teknologi laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, dan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, ya, tenaga counseling, dan tenaga kefarmasian dan juga tenaga kesehatan masyarakat, teman-teman ya. Jadi paling sedikit itu 5 ya, teman-teman, bukan berarti 5 ya, paling sedikit itu harus 5, lebih boleh gitu kira-kira ya. Nah, apa sih sebenarnya fokus dari Nusantara Sehat ini gitu ya. Jadi fokus penempatan nakes Nusantara Sehat ya di daerah puskesmas atau rumah sakit teman-teman ya, di daerah yang tertinggal, perbatasan, kepulauan ya, perkotaan, pedesaan tuh bisa ya, daerah terpencil dan sangat terpencil tuh biasanya ada. Nah, kalau perkotaan dan pedesaan ini ya, apalagi daerah terpencil, kalau perkotaan tuh biasanya ada request khusus ya untuk misalnya kegiatan yang adanya bencana ya, atau tujuan-tujuan tertentu yang memang urgent memerlukan tenaga Nusantara Sehat yang terlatih mungkin ya, karena ada diklatnya nih ya teman-teman, sebelum kalian disebar seluruh Indonesia itu ada diklatnya. Nah, dalam hal adanya kebutuhan penanganan masalah kesehatan tertentu, dapat dilakukan penugasan khusus tenaga kesehatan individual dalam mendukung program NS paling lama 1 tahun teman-teman. Jadi istilahnya ini urgent lah gitu. Jadi karena urgentnya, saking urgentnya, Menteri Kesehatan langsung request gitu ya istilahnya, memberikan kesempatan untuk nakes individual bertugas gitu ya, paling lama 1 tahun. Nah, usia maksimalnya berapa sih teman-teman? Jadi usia maksimal untuk yang tim ya, yang tim itu 35 tahun untuk dokter umum dan dokter gigi. Kalau nakes yang lain itu 30 tahun. Jadi sebenarnya ya program NS ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin mencari pengalaman, fresh graduate, dan kira-kira ingin mengabdi begitu ya untuk Indonesia dengan cara program Nusantara Sehat ini ya, melalui program NS. Nah, kemudian kalau misalnya individu itu beda lagi ya teman-teman, karena ini penugasan khusus ya, maksimal umurnya 48 tahun teman-teman ya. Apalagi kalau dibutuhkan dokter spesialis gitu kan, setidaknya bisa bergabung lah dalam program NS ini gitu ya. Mudah-mudahan nggak beneran dihapus ya. Nah, status belum menikah ya, dan bersedia tidak menikah selama 6 bulan teman-teman. Jadi ada sejenis kontraknya gitulah ya, sejak mulai masa penugasan untuk peserta penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim ya. Kalau misalnya masa
penempatannya ya teman-teman, peserta penugasan khusus dari program Nusantara Sehat individual ya dapat mendukung program NS selama berapa tahun? 2 tahun ya teman-teman. Nah, jadi gitu. Nah, ini ada nyempil sedikit ya, RS yang terakreditasi melaporkan ya kepada KARS. KARS ini melaporkan kepada menteri. Sebenarnya lembaga akreditasi itu ada beberapa sekarang ya teman-teman. Tidak lagi hanya satu lembaga saja yaitu KARS, tapi memang diakui KARS ini yang paling terkenal karena sudah senior ya teman-teman. Jadi di tahun-tahun ini sudah banyak bermunculan lembaga-lembaga independen akreditasi non-struktural ya teman-teman. Jadi ini yang menjadi proses lah dalam akreditasi ya. Ini aku karena random, kenapa random? Karena ini sesuai dengan FR ya teman-teman. Jadi ketika akreditasi ya PPS itu ya perencanaan perbaikan strategis ini harus dilaporkan begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya ada regulasi PKM dan rumah sakit. Kalau program manajemen regulasi informasi kesehatan, penanganan informasi kesehatan ya, itu kira-kira lewat apa? Nah, kalau kalian tahu ya, sekarang itu ada yang namanya aplikasi Satu Sehat, teman-teman ya. Sekarang dianjurkan untuk menggunakan ya, diwajibkan ya, rekam medik elektronik atau IRAM ya, teman-teman. Kemudian ya ada namanya Satu Data ya, teman-teman. Jadi kalian harus cek ya, PMK tentang Satu Data itu nomor berapa. Nah, bisa komen nih di bawah ya. Itu tentang apa PMK-nya dan nomor berapa. Nanti kalian bisa komen di section komen di bawah video ini ya, teman-teman bisa jawab kalau Satu Data itu kira-kira tentang informasi kesehatan itu mengacu pada PMK nomor berapa. Oke, kemudian ya kita lanjut. Ada juga ya soal-soal tentang izin mendirikan RS, memperhatikan lokasi. Jadi siapa yang mengeluarkan izin rumah sakit ya, ini bisa kalian pelajari lebih lanjut di perizinan dan klasifikasi rumah sakit ya. Jadi itu udah pernah aku share juga, kalian bisa download peraturannya dan memahami lebih dalam. Ingat ya teman-teman, memahami ya, karena ini sangat aplikatif, terutama untuk teman-teman yang daftar P3K ya, karena sudah ada ekspektasi di dalamnya kalian bekerja minimal 2 tahun di bidang kesehatan. Jadi diharapkan ya, hal-hal administratif seperti ini itu kalian harusnya sudah paham gitu ya. Oke, kita lanjut. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, teman-teman ya. Dari awal sampai sekarang aku tetap aja ya mention OSS ini ya, untuk dan atas nama menteri, gubernur, bupati atau wali kota, setelah pemilik rumah sakit melakukan pendaftaran sampai sebelum pelaksanaan pelayanan dengan memenuhi persyaratan dan komitmen menurut peraturan Menteri Kesehatan. Jadi istilahnya ya perwakilan dari kita itu bisa lah teman-teman ya mengurus untuk OSS ini ya, perizinan online submit secara terintegrasi. Kalian bisa cek ya di PMK nomor 26 tahun 2018 itu tentang perizinan terintegrasi ya elektronik ya kayak gitu. Oke. Kita lanjut ya, ada juga ya kisi-kisi atau FR di tonton sebelumnya tentang SOP dan perencanaan program kesehatan. Nah, kalau misalnya manfaat SOP apa nih, teman-teman? Jadi ada manfaatnya itu ya untuk memenuhi persyaratan standar pelayanan, teman-teman ya, di rumah sakit atau akreditasi rumah sakit. Jadi emang SOP atau SPU ini sama ya, teman-teman, antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia aja. Jadi SOP ini ya, itu sebagai dokumentasi, teman-teman. Jadi langkah-langkah kegiatan atau prosedur untuk memastikan staf rumah sakit bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Jadi apa-apa yang dilakukan misalnya dalam rumah sakit kalau udah ada SOP-nya kan jelas teman-teman ya. Harus seperti apa perlakuannya kayak gitu. Harus seperti apa tindakan yang kita ambil itu semuanya diatur dalam SOP. Mohon maaf. Kemudian di sini juga nyelip tentang urutan perencanaan program kesehatan, teman-teman. Jadi gabungan pendekatan perencanaan atas bawah dan bawah atas di lingkungan Kementerian Kesehatan. Atas bawah ini apa nih, teman-teman? Nah, jangan sampai bingung ya. Top, down ya. Oke, benar. Kalau bawah atas, bottom, up. Jadi istilahnya dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas, teman-teman. Jadi ini di lingkungan rapat kerja nasional atau Rakerskesnas ya, dan rapat konsolidasi teknis biasanya gabungan pendekatan perencanaannya teman-teman ya. Jadi berdasarkan SPPN ini ya, kira-kira perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan. Apa aja? Pertama, penyusunan rencana harus ada. Kemudian penetapan rencana.
ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana, teman-teman. Jadi inilah yang ada dalam perencanaan pembangunan. Nah, ini kira-kira ya teman-teman, langkah-langkah pokok kegiatan perencanaan pembangunan. Jadi mulai dari persiapan ya, mulai dari persiapan kalian dulu, kemudian ada analisa situasi dan kecenderungan upaya kesehatan, dan juga analisa situasi dan kecenderungan lingkungan, teman-teman ya. Kemudian baru kita lanjut ke perumusan dan perbaikan alternatif ya, atau pengkajian alternatif penggantian, pembuatan baru ya, itu harus dirumuskan dan dikaji. Nah, ada juga ya, kemudian setelah dirumuskan ya langsung penentuan strategisnya ya, kira-kira apa visi misi, kebijakan, kebutuhan, pengorganisasiannya, dan lain sebagainya. Setelah itu ya baru ada pengendalian pelaksanaan ya. Jadi dikendalikan dulu ya, dipastikan penyusunannya, pemantauannya, saran dan tindak koreksinya seperti apa ya. Baru dilanjutkan dengan penilaian hasil pelaksanaan. Nah, disinilah ada proses yang namanya exit conference ya, karena udah selesai para surveyor begitu ya, bisa di sana artinya memberikan penilaian feedback seperti itu ya. Ini mirip-mirip lah ya teman-teman. Jadi dalam penilaian hasil pelaksanaan itu bisa lagi menjadi salah satu sumber persiapan di next program begitu kira-kira ya. Jadi banyak hal sih step-step yang harus dilakukan dalam langkah-langkah pokok kegiatan perencanaan pembangunan kesehatannya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini merupakan tata hubungan kerja yang ada di puskesmas ya. Jadi tata hubungan kerja ini ya antara puskesmas dengan dinas seperti apa ya, seperti itu yang kita ingin ketahui lebih lanjut. Jadi pembinaan ini ya dilakukan oleh siapa? Namanya juga pembina ya teman-teman. Jadi pastinya dinas kesehatan kabupaten kota terhadap siapa? Terhadap puskesmas. Karena puskesmas ini kan dia wilayah kerja di kecamatan ya teman-teman. Jadi yang lebih besar lah gitu ya, lebih dekat gitu ya, yaitu ya puskesmas ya dengan dinas kesehatan itu hubungannya secara vertikal ya. Jadi sebagai unit pelaksana teknis ya yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya kalian bisa cek di PMK khusus puskesmas dan juga tentang manajemen puskesmas ya. Bisa kalian baca-baca lagi lebih mendalam. Nah, jadi selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan ya, puskesmas juga memiliki hubungan dengan rumah sakit ya, serta FKTP lainnya teman-teman ya, sebagai jejaring dari puskesmas teman-teman. Nah, hubungan kerja antara puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. Kan gitu emang rujukan lah ini istilahnya. Hubungan kerja antara puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. Nah, kemudian hubungan kerjasama antara puskesmas dengan lintas sektor terkait hal-hal lain gitu ya, sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan, teman-teman, gitu kira-kira ya. Jadi, koordinasi di bidang upaya kesehatan dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna, Ji. Di sini kita bisa telusuri lah seperti itu kira-kira tata hubungan kerja seperti apa. Jadi kalian ya PR cari ya apa saja jaringan puskesmas, apa saja jejaringnya. Nah, ini harus kalian telusuri, bisa kalian bubuhi di kolom komentar di bawah ya jawabannya. Nah, selanjutnya ya ada juga FR tentang mendirikan rumah sakit atau lebih spesifiknya ke izin operasional. Jadi syarat sarana prasarana mendirikan RS itu apa ya? Pastinya ya harus mewujudkan bangunan dan prasarananya ya. Kemudian tertib ya terhadap pengelolaan bangunan, meningkatkan peran serta pemerintah dan Pemda ya. Jadi inilah kira-kira syaratnya ya. Kemudian ya yang tidak kalah penting, prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu bangunan rumah sakit bisa berfungsi. Jadi kalau misalnya hanya berdiri saja, tidak ada artinya hal-hal yang bisa mendukung pelayanan, begitu ya, alat-alatnya belum lengkap, itu kan pastinya belum memenuhi standar, teman-teman. Jadi tidak cukup berdiri saja bangunannya, tetapi juga diatur pola pelayanan, produk yang ditawarkan di dalamnya. Jadi sehingga bisa dipantau dan juga dievaluasi, kayak gitu kira-kira ya. Nah, tadi kita udah bahas sedikit tentang NHA ya, National Health Account. Itu adalah untuk mengetahui data pembiayaan kesehatan yang tepat dalam setahun, teman-teman ya. Dan juga untuk menghubungkan antara output kesehatan dan juga pengeluaran anggaran. Apakah ya, teman-teman, kalau misalnya kalian sebelum melakukan kegiatan kan menyusun kerangka acuan kerja.
Nah, dari kerangka acuan kerja itu bisa terlihat berapa sih penyerapan danamu gitu. Jadi itu kira-kira ya. Jadi NHA ini dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan. Karena semua ya perencanaan anggaran ini bisa digunakan di dalamnya. Nah, jadi apa sih output atau outcome dari Nusantara Sehat? Nah, ini bisa kalian baca-baca lagi ya. Jadi penugasan khusus ini, kenapa campur-campur ya materi aku? Karena ini berdasarkan FR ya teman-teman, dari jam-jam kayak gitu. Mudah-mudahan tidak mengganggu kalian dalam belajar ya. Nanti kalian bisa rangkum lagi ya, rangkum lagi sendiri. Oke, output atau outcome-nya NS itu adalah menjaga keberlangsungan kesehatan. Tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya ya teman-teman, mungkin ini double, kalian bisa baca lagi. Nah, kemudian ya teman-teman, ini ada tujuan SPM teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini judulnya mungkin standar pelayanan minimal ya teman-teman. Jadi maaf ada beberapa yang mungkin skip ya. Jadi standar pelayanan minimal adalah suatu dokumen yang bertujuan untuk memberikan acuan untuk melaksanakan apa? Perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan. Selain itu ya, standar pelayanan minimal itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama teman-teman ya, terkait apa? Definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan sumber datanya dari mana, langkah kegiatan, dan juga kebutuhan sumber daya manusia seperti apa. Hal ini diharapkan ya, dengan adanya dokumen SPM ini, maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan teman-teman ya. Kemudian ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan penggunanya, teman-teman. Jadi harus dipikirkan juga ya. Kemudian setelah SPM dijalankan dengan baik, maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian pada pemberian layanan, teman-teman ya. Jadi SPM ini memang penting untuk dimiliki ya sebelum kita mengajukan izin ya dan menyatakan bahwa memang apa yang kita lakukan dan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan kita sudah sesuai dengan standarnya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada tentang dokter asing ya. Kalian bisa download Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ini tentang praktek kedokteran, teman-teman. Jadi, kalau misalnya tentang dokter asing ya, menurut Ketua Umum kedua organisasi profesi, upaya memasukkan dokter asing di Indonesia sekurang-kurangnya harus berpedoman pada 3 undang-undang, teman-teman ya. Ada Undang-Undang Kedokteran, ada Undang-Undang Kesehatan, dan juga Undang-Undang Rumah Sakit, teman-teman ya, ketika akan masuk nih dokter asingnya ke Indonesia. Jadi ya teman-teman, sebenarnya ya, dokter asing ini tuh hanya diperbolehkan jika di bidang yang ia kuasai ya, dan tidak ada tenaganya di Indonesia. Itu baru boleh masuk tenaga asingnya teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang mampu begitu ya, maka ya akan diberdayakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dulu. Kalau memang benar-benar tidak ada, makanya ya hal-hal seperti ini terjadilah begitu ya. Kemudian ya, syarat kedua, mereka diperbolehkan bekerja di Indonesia untuk melakukan transfer teknologi atau pengetahuan saja sebenarnya teman-teman. Sehingga harus bernaung di bawah rumah sakit ya. Rumah sakit apa? Rumah sakit pendidikan. Bukan RS yang tak menyelenggarakan fungsi pendidikan teman-teman. Seperti kejadian di sebuah RS umum daerah yang memicu protes ya. Para dokter di sana apabila dokter asingnya cukup banyak populasinya ya. Tidak menutup kemungkinan ada dokter asing, apalagi tujuannya transfer teknologi dan juga transfer tenaga ya, ilmu dari tenaga dari luar itu bisa menjadi pengalaman untuk kita di dalam negeri. Tapi pastinya ini akan ada pro kontranya. Nah, ketiga ya, dokter asing ini diperbolehkan beraktivitas di Indonesia jika negara asalnya menjalin perjanjian resiprokal. Nah, apa itu ya? Artinya dokter Indonesia juga bisa praktek di negaranya. Jadi, kalau misalnya mereka mengirim nakesnya untuk praktek di sini ya, misalnya dari Jepang gitu ya, mereka mengirim nakes untuk belajar penyakit tropis ya, karena di Jepang itu jarang ada nyamuk teman-teman ya. Ini untuk intermezzo aja ya, supaya kalian tetap semangat ya belajar. Jadi, mereka tuh belajar penyakit tropis itu di luar negeri, maka kita juga belajar ya tentang apa misalnya di Jepang gitu. Jadi pertukaran itu namanya resiprokal ya teman-teman. Nah, keempat apa? Dokter asing itu harus memiliki izin yang dikeluarkan ya teman-teman, baik oleh pemerintah maupun organisasi profesi yang bersangkutan teman-teman ya, seperti STR atau surat tanda registrasi dan juga surat izin praktek sementara teman-teman ya untuk para dokter asing. Nah, kalian bisa cek di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya tentang peraturan terbaru mengenai praktek dokter asing di Indonesia, entah itu dokter asing yang bersekolah di dalam negeri dan praktiknya di dalam negeri maupun para dokter asing yang
dari luar negeri, dia sekolahnya juga di luar negeri, tapi praktiknya di Indonesia itu diatur berbeda. Dan kalian bisa cek di mana? Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang tentang Kesehatan yang terbaru ya teman-teman. Kemudian ya, surat izin kerja serta kemampuan bahasa Indonesia harus mumpuni juga ya teman-teman. Maksudnya bisa lah gitu, nggak harus expert. Kita juga gitu bahasa Inggris, kita nggak expert, tapi kita komunikatif teman-teman. Ya. Nah, ada juga ya FR di tahun sebelumnya membahas tentang syarat dari kepala puskesmas itu harus seperti apa. Nah, ya, kalian bisa cek di Permenkes nomor 75 tahun 2014, teman-teman. Jadi, pendidikan itu paling rendah harus sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat. Masa kerja di puskesmas harus minimal 2 tahun, teman-teman. Kemudian, harus mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Serta ya pastinya kepala puskesmas ini akan menjadi penanggung jawab UKM dan Perkesmas ya, serta penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, serta penanggung jawab jaringan dan jejaring Fasiankes atau FKTP ya teman-teman. Kalian harus telusuri ya. Kalau misalnya Permenkes yang nomor 43 tahun 2019 ya, itu ada penambahan teman-teman ya, harus berstatus ASN. Kemudian pendidikannya paling rendah S1 atau D4. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil itu ada syarat bahwa minimal D3 aja boleh jadi kepala puskesmas kayak gitu, teman-teman. Kemudian, pernah menduduki jabatan fungsional nakes dan dengan jenjang ahli pertama minimal 2 tahun. Kemudian, penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas maupun rumah sakit ya teman-teman. Tapi kalau ini kita bahasnya tentang khusus puskesmas ya. Kemudian ya, penanggung jawab mutunya siapa? Biasanya komite mutu atau tim mutu itu yang bertanggung jawab dalam memastikan lah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang terbaru. Oke, ini ada sedikit tentang manajemen puskesmas ya teman-teman. Kalian bisa download tentang manajemen puskesmas di internet. Jadi di sana ada siklus manajemen puskesmas yang bisa kalian pahami lebih mudah teman-teman ya, dibandingkan hanya membaca textbook saja ya. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa searching ya di siklus manajemen puskesmas. Ini kebetulan agak sedikit buram ya, takutnya tidak terlalu jelas terbaca. Kalian bisa langsung aja searching ya di Google ya, googling aja siklus manajemen puskesmas, pasti banyak yang sharing. Nah, ini juga merupakan sebuah schedule perencanaan dan penganggaran ya, mulai dari yang pertama apa yang dilakukan sampai dengan malam hari mungkin ini ya. Enggak, mungkin saja ini beberapa hari dilakukan atau dikerjakan teman-teman ya, bercanda. Jadi misalnya pelaksanaan APBD Januari tahun berikutnya, kemudian lanjut Januari, Februari, kemudian lanjut Maret, kemudian ada April ya. Oh, ini kayaknya panjang nih proses sehingga nggak ada April, lanjut ke Mei, ya. Kemudian Juni, Juli sampai September, kemudian Oktober sampai November, ya. Desember ini udah masa-masa di mana banyaknya evaluasi dan monitoring, teman-teman, ya. Oke. Ini kita udah gambarkan tentang siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Nanti kalian bisa cek-cek lagi ya, bisa screenshot juga ya bahannya. Jadi itu tentang bagaimana sih alur dari penganggaran ya dalam daerah begitu. Nah, lebih lanjutnya ya teman-teman, kalau misalnya kalian penasaran tentang jabatan fungsional ya, nanti kapan-kapan aku akan sharing beserta dengan angka kreditnya dari masing-masing kegiatan tupoksi Adminkes. Cuman ya teman-teman, di tahun ini tuh ada birokrasinya teman-teman ya. Jadi tidak berlaku lagi berdasarkan butir-butir indikator pekerjaan kita yang dulu ya di Kemenpan RB ini. Jadi kalau sekarang itu berbasis kinerja, teman-teman. Tapi di ujian itu memang kita akui masih menggunakan modul yang lama ya, nomor 42 Kepmenpan tahun 2000, teman-teman. Jadi ya, ini harus lebih diingat-ingat lagi kira-kira yang benar itu yang mana, yang salah yang mana. Karena menunggu pengumuman begitu ya, ketika kalian tes gitu ya, paling 1 bulan ke depan baru ada pengumumannya. Jadi ketika kalian ingin membandingkan nilai kalian dengan saingan kalian juga bisa ya. Misalnya kalian ragu gitu ya, kayaknya tadi jawab soalnya sudah sesuai aja sih dengan modul Kemenpan tahun 2000, tapi masih kurang yakin, siapa tahu ya. Jadi kalian bisa download ini, bisa pelajari, bisa katamin ya, butir-butir kegiatan Adminkes
pertama, muda dan madya, serta angka kredit dari masing-masing indikator kegiatannya, teman-teman, ya. Jadi nanti di next video mungkin aku akan sharing lebih banyak tentang angka kredit ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita berjumpa lagi di kelas Tantu episode selanjutnya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin ya mendapatkan materi yang seperti aku paparkan yang lebih komplit lagi ya, kalian bisa order ya paket materi Drive Access online ya, ada modul, PowerPoint, regulasi, PMK, undang-undang, semuanya sudah lengkap ya, praktis. Kalian nggak perlu lagi menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya ya untuk membeli banyak sekali atau mencari banyak sekali modul dan bahan. Cukup di paket Tantu udah lengkap semuanya ya. Ada paket materi ya, ada juga paket TO-nya teman-teman ya. Kalian bisa beli satu boleh ya, beli satu boleh ya. Untuk paketan langsung 5 juga boleh ya. Jadi lebih hemat teman-teman ya. Perbedaan antara paket spesial dengan update, kalau spesial itu kita mix dengan FR di tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Kalau misalnya paket TO update itu khusus ya, latihan soal mengenai materi dan kisi-kisi resmi pokok di tahun 2023 ini teman-teman ya. Kemudian ya kalau kalian mau gabung ya materi dengan TO begitu ya, itu kalian bisa dapat harga spesial teman-teman ya, lebih hemat, dan juga nanti ada bonus teman-teman ya, bonus grup Telegram. Di grup ini kalian bisa berdiskusi, bisa saling sharing, dan juga bisa mendapatkan vibe semangatnya lah setiap hari sehingga tidak down mentalnya ya. Jangan lupa ya teman-teman, yang paling penting sekali ketika udah deket-deket ujian, usahakan teman-teman ya dijaga kesehatannya. Kesehatan itu nggak cuma fisik ya, mental pun itu bisa membahayakan kalian jika tidak fit kondisinya ya, mental kalian terganggu, stres dan lain sebagainya, pasti nggak fokus nanti. Jadi khawatir apa yang sudah dipelajari selama ini itu buyar semua ya, jangan sampai. Ingat selalu berdoa dan minta restu ya pada semesta agar bisa dilancarkan nantinya teman-teman. Oke. Mungkin segitu dulu ya episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan bisa mengantarkan para teman Tantu untuk bisa menjadi ASN di tahun ini, amin ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, untuk yang baru mampir, buat yang baru pertama kali daftar tes Adminkes ya, jangan lupa cek dari episode pertama sampai dengan terakhir, pasti kalian akan mendapatkan insight lebih terarah dan terfokus, kira-kira materi apa saja sih yang harus aku persiapkan ya. Ini juga sangat berguna bagi gambaran untuk tes di tahun depan teman-teman ya, karena kisi-kisi dan juga FR tidak jauh beda ya, hanya ada beberapa tambahan saja, sehingga sekiranya ya pakemnya itu kalian kuasai, sehingga ya nanti ketika menemukan soal yang panjang-panjang lebar pun, kalau kalian udah tahu dan spot kata kuncinya, bisa kalian langsung matchkan dengan apa yang ingin kalian cari begitu kira-kira ya. Jadi mungkin segitu dulu ya teman-teman di episode kelas kali ini ya. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih sudah subscribe ya channel YouTube aku. Mudah-mudahan kedepannya semakin berkembang dan semakin bisa lebih banyak menebar manfaat, khususnya untuk para pejuang NIP Adminkes teman-teman. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di kelas Tantu selanjutnya.